Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kaifa halukum anakku solih-solihah. Di kelas 2 ini insyaallah akan bersama Miswati belajar PA ini ya. Oke, langsung saja. Baik, di pertemuan pertama ini Miswati akan memberitahu kalian terlebih dahulu untuk di buku paket yang kalian pegang PAI kelas 2 ini. Di semester 1 atau di semester ganjil kalian akan belajar yang pertama Nabi Muhammad SAW teladanku. Yang kedua, asyik bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, Allah Maha Pencipta. Yang keempat, perilaku terpuji. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan terakhir yang keenam adalah doa sebelum dan sesudah makan. Insya Allah kalian bisa ya kalau itu ya, karena itu harus menjadi kebiasaan baik. Oke, langsung saja ke pelajaran pertama. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan membacakan doa. Nah, doa sebelum belajarnya sudah dibacakan ya. Baik, kita langsung saja ke pelajaran pertama. Di pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Apa saja yang harus diteladani dari Nabi Muhammad? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad adalah sifat apa? Ada yang bisa jawab? Ya, J-U-J-U-R dibaca jujur. Apa itu jujur? Jujur itu artinya selalu berbicara apa adanya, selalu lurus hati, tidak berkata bohong. Ya, jujur artinya selalu berbicara apa adanya. Silakan diulang. Jujur artinya selalu berbicara apa adanya. Bagus. Jujur merupakan akhlak atau sifat yang terpuji yang Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Nah, dari kejujuran ini Nabi Muhammad mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Siapa yang tahu? Ya, gelarnya adalah Al-Amin. Artinya yang dapat dipercaya. Itulah gelar Nabi Muhammad karena kejujurannya. Diucapkan kembali, Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Yang dicontohkan sifat jujur oleh Nabi Muhammad, misalnya ketika beliau sedang berdagang, beliau tidak curang dalam timbangan. Kemudian jika ada barang yang rusak atau cacat ketika dalam perdagangan, beliau menjelaskannya bahwa barang itu cacat. Contoh apa saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Misalnya kalian buka di halaman 4 ya. Contohnya saat menemukan barang, kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Kemudian barang tersebut harus dikembalikan karena barang tersebut bukan milik kita. Kita harus jujur kepada diri kita dan jujur kepada orang lain bahwa barang tersebut bukan milik kita. Contoh lainnya misalnya saat mengerjakan ulangan dan ujian, apakah boleh mencontek? Tentu saja tidak, karena kalau mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Lawan tidak jujur atau bohong atau berdusta ya. Lawan dari jujur artinya bohong atau berdusta. Contoh lainnya, seperti sekarang kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh, secara daring, secara virtual. Miswati dan Miss dan Misternya yang lain tidak bisa melihat Ananda semuanya, tidak bisa melihat solih dan solihah di rumah. Tapi
kalian bisa jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah bahwa kalian memang mengerjakan sesuai yang seharusnya dikerjakan. Siap? Pasti siap. Solih-solihah selalu bersemangat ya. Oke, itu tadi sifat jujur ya yang diteladani, yang dicontohkan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu sifat penyayang. Kalian bisa lihat di halaman 5 ya. Sifat penyayang itu seperti apa? Oke, kita akan bahas ya. Nabi Muhammad itu merupakan pribadi yang penyayang. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Siapa umatnya? Ya, termasuk kita. Meskipun kita tidak hidup pada zaman Rasulullah dan tidak bertemu beliau, tetapi beliau sangat sayang sama kita, ya kan? Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat sayang kepada orang miskin dan anak yatim. Perilaku yang bisa kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari melihat dari sifat Nabi yang penyayang. Misalnya seorang kakak yang menjaga adiknya dengan penuh tanggung jawab, dengan sabar menjaga dan mengajak main adiknya, sehingga adik dan kakak bisa saling rukun, saling menyayangi. Ya, itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya, orang tua kita, ayah, bunda pasti sayang sama kita. Itulah kenapa apapun yang kita butuhkan, ayah bunda selalu berusaha sekuat tenaga, berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Karena orang tua kita, ayah bunda kita pasti sayang sama kita. Betul tidak? Begitupun kita sebagai anaknya, kita harus sayang kepada ayah bunda kita. Dengan cara apa? Misalnya membantu pekerjaan ayah dan ibu. Oke, solih-solihah, gimana? Sudah paham? Dua sifat yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad ya, yaitu sifat jujur dan penyayang. Kita sudah pelajari di bab 1 ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengaplikasikannya, belajar melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat umum, dimanapun. Selalu berkata jujur dan menjadi seorang yang penyayang. Oke, sudah paham kan? Jika ada yang tidak paham, kita akan diskusikan boleh di Zoom meeting ya. Kemudian Miss Wati akan mengecek apakah kalian sudah paham dan belumnya. Silakan dikerjakan halaman 11, soal-soal latihan, dan halaman 12. Kemudian fotokan, dokumentasikan, kirim japri ke Miss Wati. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Oke? See you next time. Assalamualaikum. Baca hamdalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.